Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Dr. Bagus Ngurah Mahasena, spesialis neurologi atau biasa dikenal dengan spesialis saraf. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi informasi terhadap pandangan masyarakat kepada orang-orang yang mengalami kejang. Biasanya akan dikaitkan dengan kondisi epilepsi. Fokus kita pada hari ini adalah apakah seseorang yang mengalami kejang itu selalu dikatakan seseorang yang mengidap epilepsi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kejang. Seperti yang kita ketahui, kondisi kejang dari seseorang biasanya akan ditandai dengan kaku pada anggota gerak tubuh, baik itu pada tangan maupun pada kaki, disertai dengan kelojotan atau gerakan menghentak atau mata mendelik biasanya. Kadang-kadang diikuti dengan buih atau keluar busa dari bibir. Nah, apabila menemui kondisi seperti itu, biasanya kita akan menganggap seseorang ini mengalami yang namanya kejang. Sedangkan epilepsi secara definisi adalah adanya dua bangkitan. Jadi, adanya dua bangkitan atau dua kejang yang muncul tanpa provokasi. Nah, di antara dua bangkitan, jadi kejang atau bangkitan, kemudian muncul kejang atau bangkitan yang berikutnya, ini jaraknya harus lebih dari 24 jam. Sehingga, secara definisi, sudah bisa kita katakan adanya perbedaan antara kejang dan epilepsi. Nah, kejang yang seperti apa kita katakan epilepsi? Yaitu kejang yang berulang di mana di antara dua bangkitan atau kejang terjadi lebih dari 24 jam. Sebagai contoh misalnya, ada seseorang yang mengalami bangkitan atau kejang hari Senin. Kemudian setelah kejang pasiennya sadar baik. Setelah itu kambuh lagi di hari Selasa, atau misalnya minggu depannya, atau misalnya bulan depannya. Nah, itu jaraknya sudah lebih dari 24 jam, sehingga kita patut mencurigai, jangan-jangan seseorang yang mengalami kejang seperti ini adalah seseorang yang mengidap epilepsi, sehingga diperlukan pemeriksaan lanjutan. Kemudian gejala lain epilepsi, misalnya, jadi kejang yang tadi yang kita diskusikan di awal itu adalah salah satu dari gejala epilepsi. Gejala lain dari epilepsi adalah bengong berulang. Nah, misalnya ada seseorang yang sedang beraktivitas, misalnya menulis di depan komputer, kemudian tiba-tiba dia terbengong. Kemudian kembali sadar. Dan kondisi ini berulang. Jadi dia kembali beraktivitas, menulis, kemudian tiba-tiba bengong. Sesuai dengan definisi dari epilepsi. Nah, orang seperti ini kita harus curigai, jangan-jangan pasien ini mengalami suatu kondisi epilepsi. Atau gejala lain misalnya seseorang mengalami pingsan berulang, sedang beraktivitas kemudian tiba-tiba pingsan, kemudian dia sadar, setelah itu beraktivitas seperti biasa kemudian pingsan lagi. Nah, pingsan berulang juga merupakan salah satu gejala dari epilepsi, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Apakah pingsan berulang ini mengarah ke suatu epilepsi atau bukan? Setelah kita membahas tentang definisi, kemudian gejala, selanjutnya apa sih penyebab epilepsi? Epilepsi sebenarnya dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah epilepsi idiopatik, yang kita kenal dengan epilepsi yang gejalanya muncul tanpa disertai oleh kerusakan struktural otak. Jadi kita sudah melakukan pemeriksaan, ternyata tidak ada kerusakan struktural di otak, namun muncul gejala epilepsi. Ternyata kita evaluasi, ternyata sanak saudara, keluarga, orang tua, atau kakek neneknya mengidap suatu epilepsi. Nah, di sini faktor genetik menjadi peranan, bahwa epilepsi idiopatik identik dengan faktor genetik. Yang kedua adalah epilepsi kriptogenik. Nah, epilepsi kriptogenik adalah
sekumpulan gejala epilepsi yang terjadi pada usia muda atau anak-anak. Yang ketiga adalah epilepsi simptomatik. Jadi epilepsi simptomatik merupakan epilepsi yang paling sering terjadi atau dialami oleh seseorang, di mana epilepsi simptomatik ini adalah epilepsi yang terjadi kerusakan struktural otak. Sebagai contoh misalnya, seseorang yang memiliki riwayat stroke sebelumnya, kemudian setelah stroke muncul gejala epilepsi, ini kita bisa masukkan ke dalam kategori epilepsi simptomatik. Kemudian seseorang yang memiliki misalnya riwayat infeksi di otak, pasien yang memiliki riwayat tumor di otak, atau bahkan seseorang yang mengalami benturan, tabrakan, kemudian terjadi perdarahan di otak, kemudian muncul gejala epilepsi. Nah, ini juga termasuk epilepsi simptomatik. Jadi, setelah kita mencurigai seseorang dengan gejala epilepsi, ada baiknya kita melakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu kita pemeriksaan penunjang namanya. Kita memiliki 2 pemeriksaan untuk mengetahui epilepsi ini apa penyebabnya. Jika kita menemukan atau seseorang yang mengidap atau kita curigai mengarah ke suatu epilepsi, kita harus melakukan pemeriksaan penunjang. Di sini kita memiliki 2 pemeriksaan utama. Yang pertama adalah untuk mengetahui struktur dari anatomi otak itu sendiri. Kita bisa melakukan yang namanya CT scan kepala atau MRI kepala, tergantung kebutuhan. Yang kedua adalah melakukan pemeriksaan mengetahui fungsi otak, atau kita melakukan rekam otak. Kita lihat gelombang otak pada seseorang apakah menunjang terjadinya epilepsi atau tidak. Ada pemeriksaan namanya EEG. Nah, kita bisa melakukan itu. Nah, jika kita menemukan seseorang dengan epilepsi, nah, sudah tegak diagnosisnya suatu epilepsi, kita harus melakukan pengobatan yang tepat. Nah, untuk pengobatan yang tepat adalah pengobatan pada epilepsi tertentu, pada orang tertentu itu bisa berbeda. Pengobatan dipilih berdasarkan tipe kejang atau tipe bangkitan. Sebagai contoh misalnya, seseorang yang mengalami kejang di tangan, kemudian di kaki, sadar baik, itu akan berbeda obatnya dengan orang yang mengalami kelojotan seluruh tubuh, kemudian orang yang mengalami mungkin bangkitan yang tipenya bengong, seperti yang kita bahas di awal. Nah, itu semua adalah tipe-tipe bangkitan, sehingga obatnya menyesuaikan dari tipe kejang atau tipe bangkitan. Jadi, sebagai kesimpulan, jika ada sanak saudara, teman-teman, rekan, atau orang yang dikenal mengalami gejala-gejala yang seperti kita sebutkan tadi, gejala mengarah ke suatu kondisi epilepsi, saya sangat menyarankan segera temui dokter spesialis saraf atau spesialis neurologi terdekat untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan mendapatkan obat yang tepat. Akhir kata, dari video ini kami dapat menyimpulkan bahwa setiap kondisi kejang pada seseorang itu belum tentu adalah kondisi epilepsi. Namun, salah satu gejala dari epilepsi adalah kejang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Om.